Langit hitam memeluk mimpi, di batas harapan aku berdiri. Angin berbisik cerita lama, namun ku yakin ini waktunya. Langkah kecil penuh keyakinan, menentang ragu di setiap jalan. Cahaya redup jadi penunjuk, dalam gelap aku takkan tunduk. Biarkan hujan turun deras, biarkan gelap menutup awan. Ada bisikan di angin malam, menguatkan hati yang hampir tenggelam. Kan ku gapai impian mustahil ini, melawan waktu dan semua duri. Hancurkan batas di dalam diri, mustahil hanya kata tanpa arti. Ku takkan menyerah hingga akhir nanti. Takdir keabadian menantiku di sini. Sejak awal zaman, benua bintang timur dikuasai oleh 9 makhluk yang memiliki kekuatan luar biasa. Setiap makhluk ini dapat membelah laut dan menghancurkan gunung dengan mudahnya. Mereka dikenal sebagai Divine Beast. Bangsa manusia yang lahir di benua bintang timur, fisik dan kekuatannya tidak sebanding dengan para Divine Beast dan pengikutnya, membuat manusia berakhir menjadi tidak lebih dari budak, mainan, bahkan makanan bagi Divine Beast serta para pengikutnya. Setiap harinya, manusia berharap bisa melakukan perlawanan, dan akhirnya suatu hari kesempatan itu tiba. Dua manusia dengan kekuatan luar biasa yang tidak diketahui asal-usulnya tiba-tiba muncul dan menghadapi Divine Beast dan para pengikutnya. Satu demi satu Divine Beast berhasil mereka kalahkan dan segel, membawa kedamaian pada umat manusia. Pada hari ke-9 Divine Beast tersegel, bangsa manusia bertanya pada dua manusia dewa tersebut, mengapa keduanya tidak menghabisi 9 Divine Beast? Salah satu dari mereka menjawab dengan sebuah ramalan. Suatu hari akan ada manusia yang menyatukan semua Divine Beast serta pengikutnya di benua bintang timur di bawah pimpinannya. Dua manusia dewa itu kemudian menurunkan ilmu pada bangsa manusia. Ilmu yang membuat manusia dapat menyerap energi dunia yang disebut Qi. Manusia yang mampu menyerap Qi disebut kultivator dan masuk ke jalan keabadian. Selepas banyak manusia yang menjadi kultivator, dua manusia dewa ini menghilang, dan pengikut Divine Beast yang tersisa menampakkan diri kembali setelah sebelumnya bersembunyi karena takut dengan keduanya. Dimulailah era manusia dan para pengikut Divine Beast yang dikenal sebagai Demonic Beast terus berperang selama ratusan tahun sampai akhirnya manusia keluar sebagai pemenang serta penguasa baru benua bintang timur. Ribuan tahun telah berlalu sejak hari itu. Sejarah dan ramalan yang dikatakan manusia dewa telah mulai dilupakan manusia. Dunia memasuki zaman sesama manusia dan kultivator saling membunuh demi mendapatkan sumber daya. Kenapa gelap sekali? Di mana aku? Lihau kecil membuka matanya lebar, namun tidak bisa melihat apa-apa. Hal terakhir yang diingatnya adalah dia sedang berenang untuk menangkap ikan. Lihau berusaha merasakan sekitarnya.
Dia kemudian menyentuh gumpalan daging berlendir dan kakinya juga menginjak sesuatu yang kenyal. Sepertinya aku dimakan sesuatu lagi. Li Hao mengambil kesimpulan. Ini bukan pertama kali dia mengalami ini. Li Hao mulai menghentakkan kakinya dengan keras, serta memukul dinding daging di dekatnya sekuat tenaga. Tidak lama daging di sekitarnya mulai bergetar hebat, dan akhirnya tubuh Li Hao mulai terdorong. Beberapa saat kemudian, Li Hao melihat cahaya. Dia telah dimuntahkan oleh makhluk yang menelannya. Seekor makhluk berbentuk buaya. Buaya itu terlihat marah, sekaligus kesakitan. Dia menyesal tidak mengunyah Li Hao sebelum menelannya. Buaya itu tidak berpikir bocah mungil di hadapannya memiliki kekuatan yang amat besar. Dasar ikan nakal, beraninya kau memakanku. Li Hao mendengus kesal sebelum berlari dan memukuli buaya tersebut. Dalam hitungan menit, buaya itu tumbang ke tanah, tidak lagi bergerak. Li Hao mengangkat ekor buaya itu dan menyeretnya menuju rumahnya. Li Hao adalah seorang anak berusia 5 tahun. Dia tinggal di Gunung Bunga Persik sepanjang hidupnya bersama seseorang yang dipanggilnya Paman Liu. Sepanjang hidupnya atau sejauh dia bisa mengingat, Li Hao selalu tinggal di Gunung Bunga Persik tanpa pernah meninggalkannya. Li Hao tidak pernah mengetahui dunia di luar gunung tersebut. Gunung Bunga Persik sendiri memiliki semua yang Li Hao butuhkan. Ada pohon-pohon buah, terdapat danau yang ikannya tidak pernah habis, serta hewan-hewan buas yang enak dagingnya. Ya, sejauh yang Li Hao ketahui, hidup adalah untuk menikmati makanan setiap harinya. Sudah setahun sejak Li Hao disuruh oleh Paman Liu berburu makanannya sendiri. Awalnya Li Hao hanya bisa memetik buah-buahan. Lalu dia mulai berburu hewan-hewan kecil, dan makanan kesukaannya adalah ikan-ikan yang ada di danau. Ada berbagai jenis ikan, namun Li Hao tidak pernah membedakannya. Bahkan buaya yang sedang diseretnya pun dianggapnya sebagai ikan. Paman Liu, aku sudah pulang. Aku bawa ikan besar untuk kita makan hari ini. Li Hao berseru riang. Paman Liu, kenapa kau tidak menjawabku? Apa kau tidur siang lagi? Li Hao menoleh ke atas. Matahari masih tepat di atas kepalanya. Dia kemudian membuka pintu rumahnya. Bangunan sederhana yang harus diperbaiki setiap hujan lebat karena kerapuhannya. Rumah Li Hao tidaklah besar, sebab hanya digunakan untuk tidur. Jadi selain tempat tidur, hampir tidak ada perabotan lain. Biasanya Paman Liu akan tiduran di ranjang sambil menunggu Li Hao membawakan makanan untuknya. Namun kali ini rumah tersebut kosong. Li Hao menggaruk kepalanya, sedikit kebingungan karena Paman Liu tidak terlihat. Li Hao memeriksa di kolong tempat tidur, namun tidak menemukannya juga. Beberapa saat kemudian, barulah Li Hao menyadari ada selembar kertas di atas tempat tidur. Li Hao meraih kertas yang berisi catatan yang sepertinya ditinggalkan oleh Paman Liu. Li Hao menggaruk kepalanya lebih keras dari sebelumnya. Ekspresi wajahnya juga berubah menjadi keheranan. Apa Paman Liu lupa bahwa aku belum bisa membaca? Lima tahun telah berlalu sejak Li Hao menemukan kertas di atas tempat tidur. Dan sejak hari itu, Paman Liu tidak pernah terlihat lagi. Membuat Li Hao sering bertanya-tanya apa yang tertulis di kertas tersebut. Berusia 10 tahun, tubuh Li Hao telah berkembang menjadi lebih tinggi dan kuat. Meskipun terkadang merasa rindu pada Paman Liu, setidaknya Li Hao masih semangat menjalani hari-harinya selama beberapa tahun terakhir. Suara raungan keras membangunkan Li Hao dari tidurnya. Dia melemaskan otot-ototnya. Sudah pagi ya ternyata.
Selepas melakukan pemanasan ringan, Li Hao meninggalkan rumahnya untuk mandi pagi dan mencari sarapan. Tetapi baru selangkah keluar dari rumah, Li Hao terkejut melihat langit masih gelap. Apa ayam itu bangun terlalu awal? Kenapa dia berkokok saat masih gelap? Gumam Li Hao sambil menatap langit. Tepat setelah Li Hao berkata demikian, sebuah petir menyambar dengan keras. Li Hao sampai melompat mundur karena terkejut. Dia baru menyadari langit gelap di atasnya karena mendung. Namun Li Hao belum pernah melihat awan segelap ini dan menutupi seluruh langit sepanjang hidupnya. Apa langit murka? Li Hao menelan ludahnya. Hujan mulai turun dengan deras, membuat Li Hao hanya bisa duduk menunggu dalam rumahnya. Pada saat yang sama, suara keras yang sedikit berbeda dengan petir mulai terdengar mengisi udara. Suara itu terus berulang dan menjadi semakin sering terdengar. Kenapa suara petir hari ini begitu berbeda? Ketika Li Hao menoleh ke atas, dia menemukan ada dua sesuatu yang meluncur turun dari langit. Di tengah awan hitam dan sambaran halilintar, dua orang sedang melayang dalam kondisi terluka. Salah satunya adalah seorang pria yang terlihat berusia 40-an tahun, berwajah tegas, dan memiliki pembawaan yang berwibawa. Sementara yang lain terlihat seperti pria berusia 20-an tahun awal. Yang paling mencolok dari penampilannya adalah rambut yang berwarna merah darah serta wajah tampannya. Apakah semuanya harus berakhir seperti ini? Pria berwajah tegas menghela nafas. Fangmu, kau sudah mengetahui sendiri. Perang kali ini berbeda dengan sebelumnya. Perang ini hanya akan berakhir ketika salah satu dari kita mati. Pria berambut merah menggelengkan kepala sambil tertawa kecil. Tidak peduli darah yang menetes di pinggir bibirnya semakin deras. Fangmu menatap pria tampan di hadapannya dengan dalam. Sebelum memejamkan mata, teringat masa lalu yang terjadi di antara keduanya. Fangmu, apa menurutmu ini waktu yang tepat untuk memejamkan mata? Kau meremehkanku? Ingat, dengan pertandingan terakhir kita, jumlah kemenangan dan kekalahanku padamu masih imbang. Pria berambut merah itu masih bisa bersikap bercanda. Xiaofan, ini semua salahku. Andaikan aku lebih berusaha di masa lalu. Fangmu mengepalkan tangannya keras. Fangmu, tidak perlu membohongi dirimu sendiri. Sejak aku membunuh Shui Bai ratusan tahun yang lalu, kita sama-sama menyadari tidak ada jalan kembali untukku dan hari seperti ini akan tiba. Fangmu menggigit bibirnya. Air matanya menetes ketika Xiaofan menyebutkan nama Shui Bai, perempuan yang menjadi tunangannya ratusan tahun yang lalu. Kita sudah hidup lebih dari 500 tahun. Kita adalah sahabat masa kecil. Namun setelah menjadi kultivator, kita menjalani pilihan yang berbeda. Kau mencapai puncak dengan caramu, aku dengan jalan yang kupilih sendiri. Xiaofan menatap ke atas. 500 tahun adalah waktu yang panjang. Sudah saatnya kita mengakhiri tali hubungan yang rumit ini. Fangmu mengayunkan pedangnya, namun tangannya bergetar. Berbagai pikiran memenuhi kepalanya sampai akhirnya dia tidak bisa menahannya lagi. Xiaofan, ikut denganku kembali ke Heaven Mountain Sect. Biarpun aku tidak bisa membersihkan semua dosamu, setidaknya aku yakin bisa memastikan dirimu tetap hidup. Tebuslah dosa-dosamu dan mungkin kita bisa kembali seperti dulu. Jangan sebut nama tempat terkutuk itu di hadapanku. Xiaofan yang awalnya tenang berubah ekspresinya. Heaven Mountain Sect, tempat Fangmu berasal, hanya menyimpan kenangan buruk baginya. Selama beberapa tahun, Xiaofan menghabiskan hidupnya sebagai pelayan dan ditindas di sekte tersebut. Fangmu, apa kau buta? Heaven Mountain Sect yang kau bela itu mengirimu untuk mati.
Fang Mu diam 1000 bahasa. Situasinya dalam perang ini memang tidak menguntungkan. Bantuan yang seharusnya tiba untuk menolongnya belum juga sampai. Sebab Patriarch Heaven Mountain Sect menahan bantuan tersebut. Bocah Ji itu terlalu takut padamu. Dia pikir kau akan mengambil posisi patriark darinya setelah perang ini usai. Dia ingin kau mati di perang ini. Sampai kapan baru kau menyadarinya? Xiaofan melemparkan semua kemarahannya dan Fang Mu tidak melawan. Xiaofan, Fang Mu, cukup. Xiaofan melepaskan Qi dalam jumlah besar dan mengumpulkannya dalam kepalan tangan kanannya. Mari kita akhiri ini semua sekarang. Aku akan menggunakan serangan terbaikku. Fang Mu memejamkan mata sebelum mengalirkan Qi ke pedangnya, membuat pedang tersebut bercahaya keemasan. Fang Mu membuka matanya, yang dipenuhi dengan kesedihan. Perlahan-lahan di sekeliling Fang Mu mulai bermunculan pedang-pedang terbang berwarna keemasan. Berawal dari belasan, berubah menjadi ratusan, lalu ribuan pedang cahaya keemasan. Xiaofan, kau tidak bisa menang dariku. Katakan itu pada pukulanku. Life Banishing Fast! Xiaofan melepaskan pukulan yang seolah menggerakkan seluruh dunia bersamanya. Rising Young Thousand Sword! Fang Mu mengarahkan ribuan pedang cahaya untuk menghadang Xiaofan. Ribuan pedang itu ternyata tidak bisa menghentikan pukulan Xiaofan. Pada akhirnya pukulan pria berambut merah itu mendarat di tubuh Fang Mu. Secara bersamaan, pedang Fang Mu menembus tubuh Xiaofan. Satu hal yang mengejutkan Fang Mu, pukulan Xiaofan tidak sekuat yang dia duga. Meskipun melukainya, tidak akan membuatnya terbunuh. Ketika itulah dia menyadari Xiaofan tersenyum lebar padanya. Xiaofan, kau... Xiaofan tidak bisa menanggapi Fang Mu karena dia telah kehilangan kesadarannya. Sementara Fang Mu yang ingin bereaksi lebih jauh, terhenti karena sebuah petir besar menyambar keduanya secara bersamaan. Jika pada kesempatan lain, petir seperti itu tidak akan mampu melukai keduanya. Namun kondisi mereka tidak biasa. Keduanya sama-sama mengalami luka yang serius. Fang Mu dan Xiaofan tidak bisa terus melayang. Keduanya mulai jatuh ke bawah. Fang Mu merasa menghantam sesuatu di udara sebelum ikut kehilangan kesadarannya. Li Hao menjadi penasaran setelah menyadari sesuatu yang jatuh dari langit menyerupai manusia. Tidak peduli hujan deras, Li Hao mulai berlari menuju salah satu lokasi jatuhnya sesuatu tersebut yang tidak terlalu jauh dari rumahnya. Li Hao menemukan seorang pria paruh baya yang sedang tidak sadarkan diri. Wajahnya mengingatkan Li Hao pada Paman Liu yang sudah lama menghilang. Paman, apa kau baik-baik saja? Li Hao berusaha menyadarkannya. Entah karena Li Hao menggoncang tubuhnya terlalu kuat atau deras air hujan yang turun, pria itu akhirnya sadar. Pria itu menatap Li Hao dengan keheranan. Nak, kenapa kau? Belum selesai dia bicara, pria itu memuntahkan darah cukup banyak. Pria itu kemudian mengambil botol giok dari jubahnya, lalu mengosongkan pil itu dalam mulutnya. Pria itu mengambil posisi duduk bersila sebelum mengatur pernafasannya. Li Hao menyaksikannya dalam diam, mengamati tindakan yang menurutnya membingungkan. Tidak lama, pria itu membuka matanya sambil mengerutkan dahi. Dia menyadari ada sesuatu yang salah. Dirinya kesulitan mengumpulkan qi ke tubuhnya. Tempat apa ini? Kenapa Qi di tempat ini tipis sekali? Li Hao tidak memahami apa yang pria itu bicarakan. Dia hanya menggaruk kepalanya dengan canggung. Perhatian pria itu kemudian tertuju pada Li Hao. Anak muda, apa kau menemukan orang lain yang jatuh bersamaku? Belum, Paman. Orang yang Anda maksud mungkin jatuh di sana. Li Hao menunjuk ke satu arah.
Aku melihat kalian berdua jatuh dari langit. Bagaimana kalian bisa di atas sana? Nah, ini bukan waktu yang tepat untuk menjelaskannya. Aku membutuhkan bantuanmu untuk membawaku ke lokasi tersebut. Bisakah kau membantuku? Pria itu berusaha bangkit, tapi kesulitan. Tidak masalah. Aku akan membawa paman ke sana. Li Hao mengangkat pria itu dengan mudah, membuat pria itu sedikit terkejut. Di tiap langkah ada cerita yang hilang, ruang kosong tempat kisah menghilang. Bukan karena lupa atau berpaling, tapi waktu yang terus berguling. Langkah menjauh seiring detak, anggukan kecil di kejauhan. Mungkin kita tak pernah menyadari, semua ini hanyalah sementara di sini. Setiap luka jadi pelajaran, mengajarkan kita arti harapan. Setiap tawa adalah harta, menghidupkan semangat yang meronta. Aku percaya garis hidup ini kan menuntun kita meski sulit dimengerti. Takdir tak pernah meminta izin, tapi ia tahu kemana angin. Hanya perlu percaya dan melangkah, esok kan ada jalan yang terbuka. Sebab semesta berbicara dalam sunyi, bahwa kisah kita